Berada di lereng gunung membuat kampung halamanku begitu subur. Hampir semua jenis sayuran bisa tumbuh dengan baik, termasuk diantaranya kubis atau yang lazim dikenal dengan kol. Seperti halnya wortel dan kentang, kol merupakan jenis tanaman yang hanya bisa ditanam di dataran tinggi. Biasanya di ketinggian 1000 hingga 3000 meter di atas permukaan laut. Kol atau kubis memerlukan tanah yang gembur, banyak mengandung humus, dengan kondisi cuaca sejuk dan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Kol dipanen setelah berumur sekitar 3 bulan, teman. Ketika akan dipanen, kol dibersihkan dulu dari bagian kembangnya. Soalnya, sayuran ini dimanfaatkan daunnya untuk dimakan. Daun ini tersusun sangat rapat hingga membentuk bulatan yang disebut crop. Mang, amal itu kami pergi ke situ kuda mengipi. Nanti bata dua kubes nak kan deh bataan balik ya. Kami balik ke sana. Balik ke sana. Balik kuda, Mang. Bukan hanya kaya akan beragam jenis sayuran, pagar alam juga dikaruniai air terjun yang indah. Seperti air terjun yang satu ini. Curug yang bernama Penumpahan ini cukup unik karena curahan airnya tidak terpusat di satu limpahan air saja, tetapi menyebar. Itu ada cukup. Kita cakai udangnya belum? Ini banyak udangnya. Selain bentuknya yang tidak biasa, di sini juga banyak terdapat udang air tawar. Biasanya, udang berada di sela-sela bebatuan. Habitat mereka memang di aliran air seperti ini. Tapi mencarinya harus sabar dan telaten. Soalnya, ukuran udang di sini terhitung jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan udang jenis yang lain. Dan yang paling penting, mereka pandai sekali bersembunyi di balik batu. Namun, aku yakin udangnya pasti didapat. Mengingat aku dan teman-teman sudah sering mencari udang di sini. Meski pandai bersembunyi, menangkap udang beras tergolong mudah karena cenderung diam saja ketika akan diambil. Nah kan, apa aku bilang? Pelan tapi pasti. Satu demi satu udangnya berhasil kami peroleh. Udang kecil ini biasa kami sebut dengan udang beras karena ukurannya tidak sebesar udang pada umumnya. Mini gitu. Lumayan sudah banyak nih udangnya. Sudah bisa kami masak. Tapi sebelumnya aku dan teman-teman mau bermain air terlebih dulu. Mumpung sedang di air terjun, kurang lengkap rasanya kalau tidak sekalian basah-basahan. Enaknya bermain air di Curug Penumpahan adalah debit airnya yang kecil membuat kami bisa bermain air persis di bawah limpahan airnya. Asyik. Bermainnya sudah cukup, teman. Badan kami mulai kedinginan. Perut pun jadi keroncongan. Sayur kol dan udang yang barusan didapat akan aku olah menjadi pepes. Karena kami semua sudah kelaparan, aku dan teman-teman mesti berbagi tugas. Raihan menyiapkan api, Kian dan Yoga mengurus bumbu. Sementara aku kebagian mengiris kol. Semuanya harus bekerja sama supaya pepesnya bisa cepat matang. Tomat yang telah dipotong-potong, lalu ditumbuk bersama dengan cabai merah, bawang putih, dan kunyit.
taburkan garam dan gula supaya menambah rasa. Barulah ditumbuk hingga halus. Urusan tumbuk-menumbuk bumbu aku serahkan kepada Kian. Sekarang kita siapkan pepesnya. Taruh irisan kol di atas daun pisang. Kemudian tambahkan udang di atasnya. Barulah taburkan bumbu yang sudah dihaluskan. Terakhir, tuang daun bawang. Lang, kalau jadi dong. Pala kita panggung boleh ya? Pala. Lang, tapi kasih nih Lang. Pepesnya kami panggang di atas bara api. Karena udang tergolong cepat matang, memanggangnya tak perlu lama-lama kawan. Oh ya, aneh, kita angkat aneh. Aromanya begitu menggoda teman. Sungguh harum menggugah selera. Woi, mana pinasian? Ini Lang. Udangnya begitu gurih teman. Tekstur kolnya juga lembut dan sedikit renyah. Khas sayur kubis. Setelah aku coba, bumbunya ternyata pedas juga. Tapi justru itu jadi kombinasi yang pas untuk mengimbangi rasa gurih udangnya. Apalagi kalau disantap dengan nasi. Pokoknya lemak nian, alias enak banget teman. Lidah kami masih saja bergoyang meski pepes udangnya telah habis. Itu karena aku dan yang lain kepedesan teman. Sepertinya kami perlu mengonsumsi yang manis-manis untuk meredakan rasa pedas ini. Lang, stop Lang. Apa ya? Ada kebun salak. Pala kita ambil, pala Lang. Kita ngecek dah jam tuan tu. Pala. Kebetulan salak di kebun milik paman sedang dipanen. Ayo teman-teman, kita bantu paman. Siapa tahu kita bisa mencicipi buah salak ini. Salak yang sedang aku petik ini adalah salak dempo khas pagar alam. Sekilas ukurannya memang lebih besar. Rasanya pun konon jauh lebih manis. Aduh, aku jadi tidak sabar ingin segera memakannya. Tapi aku mesti menahan diri dulu. Soalnya salak yang harus kami ambil tampaknya masih banyak. Maklum, karena salak memang bisa dipanen setiap 2 minggu sekali. Kami dapat banyak. Salak dempo sejatinya merupakan keturunan dari salak pondok, salak khas dari Pulau Jawa. Meski belum seterkenal salak pondok, kualitas salak dempo gak kalah bagus loh. Dalam satu batang bisa menghasilkan 2 kg salak per bulan atau setara 700 kg salak per hektar dalam kurun waktu sebulan. Wih, banyak sekali kan? Buah salaknya sudah selesai kami petik semua. Nah, ini dia saat yang kutunggu-tunggu. Waktunya icip-icip. Manis ini Lang ini makan nih. Manis dulu. Ayo duduk makan duduk. Makan Benar saja teman, meski ada asamnya sedikit, tapi salak dempo memang lebih manis. Lezat sekali rasanya. Berkat salak dempo ini juga, kami semua tidak kepedesan lagi. Loh, itu kan kakak. Sepertinya kakak juga sedang kebingungan. Tapi kenapa ya? Pisang di mana Kak Balang? Tolong sebangka pohon pisang nih. Kakak lupa batak kudo. Oh ya. Jadi rupanya kakak kebingungan karena hendak mengambil pisang tapi lupa membawa parang. Sini kak, biar aku ambilkan pisangnya untuk kakak. Sebagai adik yang baik,
Tentu dengan senang hati aku membantu kakak. Karena posisi buah pisangnya cukup tinggi, aku bersama Kian terpaksa menebang batangnya terlebih dulu. Nayan. Oh. Itu tergulang. Oh, Meski batang pisang tergolong lunak dan mudah untuk ditebang, tapi aku harus berhati-hati. Soalnya lokasi pohon pisangnya ada di tepi lereng. Kalau salah perhitungan, bisa-bisa buah pisangnya tergelincir ke bawah lereng. Syukurlah, perhitunganku tepat. Batang pisangnya jatuh ke posisi yang aku inginkan. Kalau begini kan, memotong jantung pisangnya jadi lebih mudah. Nah kan, selesai juga. Kali apa pisang yuk? tadi buat kelico. Apa kami lo? Milo. Cia. Kue buatan kakak pasti bakalan lezat. Teman-temanku pun mengakuinya. Nah, sekarang kita bawa pisangnya dulu ya. Kue pisang yang akan kami buat ini disebut kelicuk. Bahan untuk membuat kelicuk sangatlah mudah. Hanya perlu beras ketan, kelapa parut, tepung terigu, gula merah, dan gula putih. Kelicuk adalah kue basah khas Sumatera Selatan yang cara pembuatannya mudah sekali. Hanya perlu mencampurkan bahan-bahannya. Pertama, hancurkan pisang terlebih dulu hingga halus. Ini menjadi tugas Yoga. Kalau Kian bertugas memanaskan air, sementara aku sendiri memarut kelapa. Nah, kelapa yang sudah aku parut dituang ke dalam beras ketan. Lalu, tambahkan pisang yang sudah halus. Lemak lidah tu bang. Lemak. Ayo dikit lagi yuk. Masuk ke dalam. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Sambil terus diaduk, taburkan gula pasir perlahan-lahan. Masukkan sedikit garam untuk menambah rasa gurihnya. Ini cuy gula bang, ini cuy lemak ya. Selain warna hijau dari daun pandan, aku juga menambahkan warna merah ke dalam adonan. Tinggal masukkan ke dalam daun pisang dan kukus deh hingga matang. Setelah dikukus selama 1 jam, kelicuknya sudah matang teman. Begitu tutup panci ini dibuka, aroma pisangnya terasa begitu semerbak. Jalan kita makan. Seperti yang sudah-sudah, kue buatan kakak memang gak pernah gagal, selalu lezat. Termasuk kue kelicuk kali ini. Kelembutannya pas, terasa begitu lumer di mulut. Rasa manis dari pisangnya cocok sekali berpadu dengan gurihnya beras ketan, sehingga kami semua tidak bisa berhenti mengunyah. Apalagi disantap selagi hangat, membuat kelicuk ini semakin terasa nikmat. Selama tidak dikonsumsi berlebihan, memakan makanan manis seperti ini juga menyehatkan karena bisa menambah tenaga teman. Saatnya bermain. Yeeha! Aku dan teman-teman memang tidak pernah bosan menikmati keindahan Gunung Dempo dari dekat. Cuacanya yang sejuk, bahkan di siang hari sekalipun, membuat kami bisa bermain kapan saja. Gunung Dempo adalah gunung kebanggaan masyarakat pagar alam yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Selain panoramanya begitu indah, Gunung Dempo juga membawa berkah dengan kualitas tanah yang sangat subur. Lang, mamang tu lagi panis mangku. Cak kita ngikut ya. Bala. Teman, aku pikir ini
ini hanya kebun semangka biasa. Ternyata ini bukan sembarang semangka. Bentuknya berbeda dari biasanya. Kalau biasanya bulat, maka di sini semangkanya lonjong dan panjang, mirip seperti timun suri. Mang, Woi ngau lang. boleh kamu kebun semangka nih? Oh, ngapa? Boleh kami ikut panen semangka nih? Boleh itu nah. Tapi lah, cekelah ni masak-masak gila. Ayo. Itu nah masak-masak Bes, gila kita gitu. dulu, Bes. Dah. Tiba di sini gila. Semangka lonjong ini disebut semangka Inu loh teman. Unik sekali ya namanya. Nama semangka ini memang diambil dari nama penyanyi dangdut termasyhur tanah air, Inul Daratista. Dinamakan demikian karena bentuknya yang beda dari semangka pada umumnya. Buah yang kandungan airnya mencapai 92% ini katanya juga punya rasa yang jauh lebih manis teman. Oh, masain. Oh, dapat tuh, Zai. Dapat Wah, nak. ada lang. Batahin lang. Ini bang. Sini. Aw. Aku cek lagi bang. Cek lagi aw. Cek ini masak Semangka Inu sebenarnya berasal dari kawasan pantai utara Jawa. Tapi rupanya bisa juga tumbuh dengan subur di tanah bersemah, julukan pagar alam. Semangka sendiri termasuk jenis tanaman merambat yang bisa tumbuh di dataran tinggi maupun dataran rendah. Semangka bisa dipanen setelah berumur 3 bulan. Kalau sudah matang, ukuran semangkanya mencapai 3 kg per buah. Nah, kamu lah nolongin mamang lah ngai. Ini upah ini kamu panen Ayo, makasih ya bang ya. Aku sangat penasaran, semanis apa sih rasa semangka yang satu ini? Kebetulan di dekat sini ada gubuk. Aku dan teman-teman akan ke sana untuk mencicipi semangka lonjong ini. Oh iya, sayang sekali jika semangkanya langsung kami makan. Semangka semanis ini lebih enak jika diolah menjadi minuman segar. Hehehe. Bersama mangga, pisang, dan kelapa, kami akan mencampurkan semuanya. Nah, yang berbeda cara mengolah semangkanya. Karena bentuknya lonjong, semangka ini akan kami jadikan wadah untuk es buah. Sehingga harus dibelah memanjang seperti ini. Nolong, abang nolong. Oh iya nih, abang nolong. Tak iyan. Daging semangka dikeluarkan terlebih dulu. Tapi mengeluarkannya harus yang rapi ya. Dibentuk kotak-kotak seperti ini. Selanjutnya, barulah masukkan semua buah ke dalam wadah semangka. Lang, ini kelapanya lang. Oh, Nes. Nes, kau buat tambahin lah batu es tuh, ay. Oh. Masukkan buah satu persatu ya, biar tertata rapi. Warna merah, kuning, dan putihnya tampak cantik sekaligus menggugah selera kan? Untuk menambah rasa manis, jangan lupa masukkan juga gula merah. Biar semakin nikmat, tambahkan air kelapa muda ke dalam es buahnya. Es buah pun siap untuk dinikmati. Rasanya sangat segar teman. Semangkanya ternyata manis sekali. Lang, Kamu lang. balik kita ke petang. Pernah emang baku makan es buah. Kamu nak ke taman ngaji. Oh ya, balik kacau-kacau. Oh iya, sebentar lagi kan aku mau menggelar syukuran hataman alias tamat mengaji di rumah. Untung paman lewat dan mengingatkan. Selain memasak tekwan, kami juga rencananya akan membuat urap. Karena porsi yang dimasak cukup banyak, Ayu atau kakakku pun turut membantu. Lang, anu ka bawang tuh. Habis, ina nyanyi ay. Wow.
Lantaran ada 2 jenis makanan yang dimasak bersamaan, aku dan teman-teman berbagi tugas. Aku membantu ibu memasak tekwan, sementara Danis dan Kian membuat urap bersama Ayu. Kalau Hafiz bagian mengurus api dan tungku. Selagi Kian memotong kacang panjang untuk urap, aku mengiris-iris daun bawang untuk tekwan. Sementara ibu membersihkan ikan. Tekwan memang makanan khas Palembang dan Sumatera Selatan yang terbuat dari campuran ikan serta tepung tapioka yang disajikan menggunakan kuah. Biasanya, tekwan menggunakan ikan tenggiri yang hidup di laut. Namun, kalau lokasinya jauh dari laut seperti desaku ini, bisa juga memakai ikan air tawar. Daging ikan untuk membuat tekwan haruslah sehalus mungkin. Tapi, jangan sampai tercampur dengan duri. Sehingga untuk mendapatkan dagingnya dengan cara dikerik seperti ini. Yuk, ayo Dila masuk. Kacang panjang, kol, dan buncis yang telah dipotong kecil-kecil dimasukkan ke dalam panci untuk dikukus. Banyak ya. Sambil menunggu sayurannya matang, aku dan ibu melanjutkan pembuatan tekwannya. Lah ngambil kata itu sagunya tuh, kecil diaduk ke sini. Tekwanannya. Dikit-dikit, jangan banyak. Aduk hingga tepung tapiokanya merata ke seluruh adonan ikan. Tepung yang terbuat dari singkong ini digunakan supaya daging ikannya menjadi lebih kenyal. Selagi ibu mengaduk, Ayu menyiapkan bumbu untuk urap. Biar rasanya pedas-pedas nikmat, campurkan gula merah dan cabai merah ke dalam parutan kelapa. Setelah bumbu urap selesai diaduk, tuang sayuran yang telah matang. Terus aduk lagi deh sampai merata. Urap pun siap disajikan. Sekarang tinggal merebus tekwannya, teman. Memasak tekwan mudah sekali. Adonan ikan hanya perlu dicomot dan dibentuk seperlunya sebelum dimasukkan ke air mendidih. Berkat tepung tapioka tadi, adonan dijamin akan menggumpal di dalam air panas. Lang, ambil ke jambangannya, Lang. Oh. Sini Lang. Hafiz. Merebus tekwan memang sangat cepat. Tak sampai 5 menit, daging ikannya sudah matang sehingga bisa langsung diangkat. Urap dan tekwannya sudah jadi. Semua hidangan telah siap dan akan segera disajikan. Mengingat sebentar lagi tamu akan berdatangan. Teman, dunia anak memang dunia bermain. Aku dan teman-teman menyempatkan diri untuk bermain sejenak di kebun pepaya. Salah satu permainan favorit kami adalah kincir angin warna-warni. Mainnya harus di kebun yang luas supaya kami bisa berlari sekencang-kencangnya. Sambil melihat kincirnya berputar, kami juga bisa sekalian berolahraga serta menikmati indahnya panorama di kebun. Hanya ada warna hijau sejauh mata memandang. Pokoknya seru dan mengasihkan. Kalau habis panen jagung seperti ini, biasanya suka muncul banyak serangga, salah satunya jangkrik. Mumpung masih ada waktu sebelum syukuran digelar, aku bersama teman-teman akan mencoba berburu hewan bersuara khas ini. Berburunya dengan menggunakan batok kelapa yang sudah kami bawa dari rumah. Jangkrik suka sekali bersembunyi di tempat yang gelap dan lembab. Misalnya di balik pelepah atau lipatan daun jagung yang sudah kering seperti ini. Mereka senang sekali hidup bergerombol. Jadi jika berhasil menemukan seekor jangkrik, bisa dipastikan ada kawanan di sekitarnya. Oh, sini oi, banyak kasih oi. Sini. Loh, sini. Si peloncat ulung ini termasuk hewan yang aktif di malam hari. Soalnya
Malam hari memang waktu mereka untuk mencari makan. Makanya kalau siang begini, si pemakan tumbuhan ini cenderung pasif dan memilih bersembunyi. Sehingga mudah sekali menangkapnya. Bola banyak gitu nih ya. Banyak. Bola ada kita masak bola. Bola. Untungnya jangkrik yang kami peroleh sudah puluhan ekor. Lebih dari cukup untuk dibuat jadi olahan. Jangkrik-jangkrik ini rencananya memang akan kami santap, teman. Jangan salah, seperti halnya belalang, jangkrik juga bisa dimakan. Meskipun tak biasa, kalau sudah diolah, serangga ini akan jadi lauk yang lezat loh. Selagi menunggu Hafiz menyalakan api, aku bersama Danis mempersiapkan bumbu-bumbunya. Setelah api menyala, kemudian jangkrik digoreng. Tapi gorengnya sebentar saja ya. Jika sudah berubah warna, angkat dan tiriskan. Long, nggak masak long. Hafiz. Ya, turunkan semua bumbu ya. Long. Terus. Ya. Masukkan semua bumbu, mulai dari bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan cabai merah. Jangkrik yang sudah matang, tuang kembali ke dalam bumbu. Tambahkan kol serta tomat. Jangan lupa tambahkan garam dan gula sebagai penyedap rasa. Oseng hingga aromanya harum. Mudah dan praktis bukan cara membuatnya? Jangan lupa menyantap oseng jangkriknya dengan kentang rebus yang sudah aku siapkan di dalam tas. Saatnya yang dinanti-nanti. Setelah kami coba, ternyata rasa daging jangkrik renyah dan gurih, mirip seperti udang. Jangkrik ya. Gurih ya. Minta mantap dah ya. Enak. Rasanya gurih sekali dan pedasnya juga pas. Ditambah dengan sayur kol yang renyah dan tomat yang segar, oseng jangkrik ini membuat lidahku terasa bergoyang-goyang. Hehehe. Akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Para tetangga dan Pak Ustadz sudah berdatangan untuk syukuranku tamat mengaji. Sebelum merayakan dengan memakan hidangan yang disiapkan, aku akan mengaji salah satu surat Al-Quran terlebih dahulu. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahul azim. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, Bolang sudah hantaman Quran. Semoga Bolang menjadi anak yang soleh. Marilah kita makan gal-galnya ini, makan bersama. Alhamdulillah, selesai juga mengajinya. Rasanya begitu lega sekaligus bangga. Nah, ini dia saat yang ditunggu-tunggu. Menyantap beragam sajian bersama-sama. Bang, lemaknya makan bang ya. Ternyata urapnya cukup pedas, teman. Tapi kalau dimakan dengan nasi, rasanya justru makin pas dan nikmat. Kalau tekwan makannya tidak dengan nasi, hanya kuah saja seperti ini. Mirip-mirip seperti menyantap bakso, namun di dalam kuah tekwan terdapat soun dan mentimun. Rasanya begitu gurih dan kenyal. Jangan lupa menyeruput kuahnya yang sedikit asam dan pedas. Terakhir, ada kue buah rengas dengan cocolan selai nanas. Rasa pisangnya yang manis dan selai nanas yang sedikit asam begitu menyegarkan. Cocok sekali dijadikan hidangan pencuci mulut. Naman. Jadi jangan coba.
Ini jauh. Balik. Kami toma orang kita nih. Bangga lagi ya. Dan ada boleh. Ayo, pakai makan Waduh, enak sih enak. Tapi pamanmu sama Kian jangan sampai berebut makanan dong. Kan malu dilihat sama semua orang. Teman, sampai di sini dulu ya cerita dari kami, anak-anak pagar alam Sumatera Selatan. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.